Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan UTS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Zulkarnain MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurlela Kadir, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang pertama sistem ekonomi, yang kedua materi uang, yang ketiga materi permintaan, materi yang keempat penawaran, dan yang terakhir adalah inflasi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana. Cara penyelesaian masalah didasari oleh kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang secara turun-temurun. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Pada dasarnya, sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan masyarakat dan menggantungkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar. Yang keempat itu sistem ekonomi campuran atau komando dan pasar. B. Sejarah sistem ekonomi. 1. Sejarah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional kemungkinan sudah ada sejak manusia ada. Meski awalnya setiap manusia hanya mengonsumsi barang yang mereka produksi sendiri sehingga tidak terlibat dengan seorang atau kelompok lain dan belum mengenal sistem barter. Yang kedua, sejarah sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando atau terpusat atau sistem ekonomi terpusat berpaham sosial komunis merupakan wujud pemikiran Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. 3. Sejarah sistem ekonomi pasar atau liberal. Tentang sejarah sistem ekonomi pasar biasanya lahir dari sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi liberal, di mana banyak sejarawan mengklaim bahwa sistem ekonomi ini muncul karena revolusi di beberapa bagian Eropa Barat pada abad pertengahan. Yang keempat, sejarah sistem ekonomi campuran, komando, dan pasar. Sejarah sistem ekonomi campuran diciptakan sebagai upaya uji coba karena adanya permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian sistem ekonomi ini berkembang pada masa ke masa. C. Ciri-ciri sistem ekonomi. 1. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, menggunakan metode barter. Peran pemerintah yang terbatas mulai berkembang setelah mengenal sistem pertanian. 2. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah. Kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas. Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah. 3. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Timbul persaingan antar masyarakat. Peran pemerintah sangat minim. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. 4. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran, komando, dan pasar. Tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar atau liberal dan terpusat. Barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah, dan pemerintah dan swasta memiliki peran seimbang dalam perekonomian. D. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. 1. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya yaitu masyarakat cenderung bersikap jujur karena menggunakan sistem barter. Kekurangannya yaitu sulit mempertemukan kedua pihak yang saling membutuhkan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando atau terpusat. Kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu pendistribusian pendapat relatif mudah dilakukan. Kekurangan dari sistem ini yaitu tidak ada kebebasan untuk berusaha. 3. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar atau liberal. Kelebihannya itu setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Kekurangannya itu adanya persaingan tidak sehat karena muncul eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. 4. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya itu pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Kekurangannya itu kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Materi yang kedua yaitu uang. Sejarah uang.
Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau sukar diterima atau memiliki nilai magis dan mistik. Atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut uang upah sebagai solari, yang berasal dari bahasa Latin solarium, yang berarti garam. Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai seperti kerang ini pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam. Pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa. Menurut H. Robertson, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dan pembayaran barang dan jasa dalam masyarakat. C. Kriteria nilai mata uang, jenis dan syarat uang. Kriteria uang. Yang pertama, nilai tidak berubah dari waktu ke waktu. Ada jaminan, disukai umum, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, apabila dipecat tidak mengurangi nilainya. Nilai mata uang ada 4, yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, nilai kurs, dan nilai tukar. Jenis uang yaitu uang kartal yang terdiri dari logam dan kertas, dan uang giro yaitu terdiri dari cek dan giro. Syarat-syarat uang yaitu benda itu harus diterima secara umum, bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Materi yang ketiga yaitu permintaan. A. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Hukum permintaan. Apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, perilaku konsumen atau selera konsumen. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang sejenis atau pelengkap. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Dan yang terakhir adalah banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. D. Tidak dipengaruhi oleh harga dan permintaan tetap. Yang pertama itu barang pokok. Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah beras. Yang kedua yaitu barang mewah, yaitu makin mahal orang semakin tertarik. Contohnya emas atau perhiasan. Dan yang ketiga barang altruisme atau barang yang ketersediaannya berdasarkan sukarela karena rasa kemanusiaan. Contohnya darah, ginjal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Demand curve merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Hukum permintaan dapat diformulasikan sebagai berikut. QD sama dengan F dalam kurung X 1, QD sama dengan F dalam kurung price dapat dilihat pada kurva tersebut. Materi yang keempat yaitu penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang pengganti. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pajak. Dan yang terakhir, keperkiraan harga pada masa depan. Kurva penawaran.
Supply curve merupakan garis lengkung yang menggambarkan jumlah atau variabel dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Bentuk dari fungsi kurva adalah Q sama dengan A tambah BP. Kurva penawaran dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu materi kelima, inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, menurut KBBI, inflasi adalah kemerosotan nilai uang, kertas, dan kenaikan harga barang. Faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, tingginya permintaan pasar. Biaya produksi tinggi, peredaran uang, peningkatan pendapatan masyarakat secara mencolok, dan gagal panen akibat musim kemarau atau cuaca. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kenaikan harga, terdiri dari inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali. Yang kedua yaitu berdasarkan asalnya, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, dan inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Yang ketiga itu berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi tertutup atau closed inflation, inflasi terbuka atau open inflation, dan hiperinflasi. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran permintaan. Yang kedua, melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, pemerintah juga bisa atau dapat mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi jumlah barang di pasar serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan, dampak inflasi pada bidang ekspor, dampak inflasi terhadap minat menabung, dan dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Tingkat inflasi yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tingkat inflasi tahunan sebesar 1,68%. Ini merupakan tingkat inflasi tahunan terkecil, di mana tingkat inflasi tahunan rata-ratanya dalam kurun waktu 10 tahun tersebut adalah sebesar 4,23%, dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,38%, dan tingkat inflasi tahunan terendah pada tahun 2020 sebesar 1,68%. Data inflasi Indonesia periode 10 tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel. Tahun 2011 tingkat inflasi 3,79%, pada tahun 2012 4,30%, pada tahun 2013 tingkat inflasi 8,38%, pada tahun 2014 tingkat inflasi 8,36%, pada tahun 2015 3,35%, pada tahun 2016 tingkat inflasi 3,02%, pada tahun 2017 tingkat inflasi 3,61%, pada tahun 2018 3,13%, pada tahun 2019 2,72%, pada tahun 2020 1,68%. Jadi rata-rata dari tingkat inflasi sebesar 4,23%. Itulah materi yang sempat saya jelaskan yang terdiri dari sistem ekonomi, uang, permintaan, penawaran, dan inflasi. Semoga dapat bermanfaat untuk semua dan terutama pada diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.